Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang telah memberikan berkat-Nya bagi kita. Firman Tuhan, saudara, kalau saudara punya catatan sebaiknya bisa dicatat. Dan bagi yang punya HP juga bisa lihat di HP, tapi tolong Alkitab. Ya, jangan video. Tapi Alkitab yang dibuka. Seperti biasa saudaraku, saya kalau menyampaikan itu sifatnya sersan, serius tetapi santai. Nah, berbicara soal HP saudara, cucu saya Tata itu didisiplin sama orang tuanya untuk kapan dia main HP dibatasin. Nah, kalau sudah dibatasin, dia suka ganggu engkongnya saudara. Suka main tebak-tebakan, rupanya niru engkong bunyam, saudara, engkong catur ini. Itu bahasa Cina dalam versi Jawa. Dia bilang sama saya, engkong orang yang suka kencing, bahasa Mandarinnya apa? Nguyuhan. Lah kalau yang sering buang gas, kentutan. Ya, mobil bahasa Cinanya apa saudara? Ternyata wuling. Ya betul, wuling kan dari Cina. Ya, anak-anak sekarang pinter-pinter. Tapi biasanya ini ada satu engkong ini engkong bunyam yang suka begitu. Lalu beras yang digulung dengan daun pisang, namanya apa saudaraku? Lontong. Sekarang serius, kita masuk dalam firman Tuhan. Nah, sesuai dengan tema kita bulan ini, yaitu bertumbuh dan berbuah, saya tidak akan lari dari tema ini, saudaraku ya. Jangan sampai judulnya ini khotbahnya kemana, gitu ya. Saya akan tetap fokus kepada tema ini yang akan jadi bahasan kita. Mari kita sekarang serius, sersan, serius. Tadi santai, sekarang serius. Nah, berbicara tentang bertumbuh dan berbuah, mari kita lihat pertama kalinya adalah tentang bertumbuh. Kita mesti bertanya, yang bertumbuh itu apa? Pernah nggak saudara bertanya? Bertumbuh, yang bertumbuh apa? Tubuh kita, aku tua, dewasa. Apa yang harus bertumbuh? Saya percaya banyak yang belum paham yang mesti ditumbuhkan apa Pak sebagai orang Kristen. Kita masuk kepada ayatnya dulu saudaraku ya. Tentang bertumbuh, nah ini dia. Apa yang harus bertumbuh? Ayatnya di sini saudaraku, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini dasarnya ini. Jadi yang perlu bertumbuh itu iman kita. Kita kan dianalogikan sebagai tanaman, ya, bertumbuh dan berbuah. Kalau dianalogikan binatang kan beranak. Tapi analoginya adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kan pasti ada benih. Kapan kita jadi tumbuhan? Kapan kita menjadi tanamannya Tuhan? Kapan kita disebut orang yang berrohani? Ini ketika seseorang dengar firman Tuhan, entah lewat khotbah, lewat YouTube, atau lewat apalagi buku, atau lewat kesaksian orang, kemudian timbul iman. Di sini mulai kita tertanam jadi pohonnya Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini dasarnya saudara. Orang Kristen yang dasarnya di luar ini, dia bukan orang Kristen yang sungguhan. Cuman Kristen-Kristenan, bukan Kristen-Kristenan. Oh, saya dulu jadi Kristen karena pacar saya Kristen sih, jadi apa boleh buat. Loh, gak sedikit yang kayak gitu. Saya jadi Kristen, gimana bos saya Kristen? Ben seneng lah, ben naik jabatan, melu maring gereja. Tapi dasarnya kayak ini. Dia bukan tanaman Tuhan loh saudara. Nah, barangkali ada yang modelnya begini, mesti harus dirubah ini. Dengar firman Tuhan, dari firman Allah bukan dongeng, maka muncul iman, dia mempercayai. Saya dari kecil sudah jadi sekolah minggu saudaraku, sampai ketua remaja, tapi saya nggak ngerti soal kesekian sejati.
Sudah ketua remaja loh. Tapi saat pendeta Kyong Yokse, orang Chinese tapi yang tinggal di Belanda, dia berkhotbah. Dia sampaikan firman bahwa setiap orang butuh ketebusan. Kalau enggak mati dia dalam hukuman. Saya mulai dicelikan. Saya mulai ketakutan kalau begitu saya mati. Wah, binasa ini. Firman itu mulai merembes dan saya mulai ngerti. Saya tahu Yesus Tuhan. Tapi makna kekristenan, pengalaman hidup sebagai orang Kristen yang seperti ini baru muncul di usia-usia remaja saya. Dan waktu beliau menantang siapa yang mau menyerahkan hidup bagi Tuhan. Dari semua teman saya BIM, saya maju sendirian, saudara. Saya masih ingat dia berkata, Tuhan akan memanggil kau menjadi pemberita firman. Ingat, dalam perjalanan hidupnya saya nggak pernah punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Nah, cita-cita saya di militer, saudara. Saya sempat masuk militer, berapa tes masuk, tapi ketika mau dijadikan militer angkatan laut, mama saya tahu, ngertinya saya kerja. Dia bilang silakan lanjutkan dan jangan pernah pulang, akui saya mamamu. Wah, ya singkat cerita saudaraku yang Tuhan kasih, saya memutuskan kemudian keluar. Ya, kalau kesaksian nanti habis khotbahnya. Jadi ini saudaraku ya, ini modalnya ini. Ini Kristen yang harus bertumbuh nih, iman yang mesti bertumbuh di sini. Selanjutnya saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama biji, dia bertobat terima firman Tuhan, pecah, lalu bertumbuh jadi ciptaan yang baru. Jadi bicara soal bertumbuh ini saudaraku, ini bicara pengalaman saudara. Saya dan saudara jadi orang Kristen. Mengalami. Jangan kayak orang Tegal kulak jare adol nean. Repot saudara. Kulaknya jare ya. Didolen nean. Jare itu kata orang. Dijualnya ya kira-kira kayak gitu. Tidak ada yang betul. Tapi ini pengalaman. Ini yang perlu ditumbuhkan. Kerohanian kita. Lebih lanjut. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 bagian A dikatakan demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Setelah alami kelahiran baru, biji ini. Baru bertumbuh. Maka selanjutnya kita bertumbuh kepada kasih karunia. Yaitu iman yang kita miliki dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Mengenali siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Kenal betul lewat apa? Lewat firman. Orang kadang-kadang tahu tentang Tuhan. Tapi belum tentu kenal tentang Tuhan. Tahu itu cuma informasi saudara. Tapi kalau mengenal adalah sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini harus jadi pengalaman kita. Ya. Ini yang harus ditumbuhkan. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini baru dasar nih, baru bertumbuh ini saudaraku. Lanjut ya saudara. Nah kalau sudah berbicara soal iman. Maka iman yang bertumbuh itu tidak ada kaitannya dengan besar kecilnya iman seseorang. Tetapi ini di sini berbicara mengenai benih iman dari firman yang hidup. Saya kurang srek kalau mendengar yang penting tidak butuh iman yang besar. Iman kecil itu udah cukup. Kayaknya ngeremehin saudaraku ya. Kalau bicara iman itu bukan bicara besar kecilnya. Tapi iman itu hidup enggak, bertumbuh enggak. Tuhan mengumpamakan benih firman seperti biji sesawi. Bukan besar kecilnya. Tapi kalau iman walaupun itu kecil tapi punya kehidupan. Bukan iman yang mati. Dia akan bertumbuh dengan luar biasa. Itu yang dimaksud. Bukan berarti kita ngeremehin, gak usah gede-gede imannya, tenang aja, cilik bisa puasanya. Enggak begitu. Tapi berbicara tentang benih imannya hidup enggak. Biar bijinya besar kayak biji apokat, tapi biji itu mati. Enggak ada gunanya. Tapi kalau orang punya iman,
Meskipun dia sederhana, imannya masih kecil, tapi ada kehidupan. Rohnya hidup yang mau berkembang, bertumbuh, itu yang akan jadi pohon. Jadi intinya itu bukan besar kecilnya iman. Lama-lama ngeremehin. Iman cilik. Bukan, Tuhan tidak begitu, saudaraku. Yang penting besar kecil itu hidup tidak. Tuhan memberikan itu, perumpamaan. Meskipun sekecil biji sesawi, tapi ada kehidupan di dalamnya. Oh, jangan main-main. Kalau dia berkomitmen, berjalan dalam pengalaman Tuhan bertumbuh, dia akan jadi dewasa, jadi pohon yang besar. Itu dia. Ini masih bicara soal iman yang harus bertumbuh, saudaraku ya. Klik lagi. Saya taruh ayat lagi Yudas 1 ayat 20. Atau dalam zaman lama Yehuda ya, surat Yehuda. Yudas 1 ayat 20 berkata demikian, saudaraku. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pertumbuhan selanjutnya, saudaraku yang luar biasa, kita harus membangun iman yang suci. Berarti ada iman yang gak suci. Apa sih iman yang suci? Iman yang mengimani firman Tuhan yang murni. Bukan iman yang dibelokkan. Ini firman lagi dibikin tidak suci lagi. Dibelokkan, disimpangin, dipaksakan untuk argumennya dia sendiri. Ini iman yang sudah gak suci. Kemudian memiliki pengalaman penuh Roh Kudus. Dan berdoalah di dalam roh. Ini yang bertumbuh, saudara. Jadi iman itu harus dibangun. Membangun fondasi yang kuat dalam pertumbuhan iman itu. Itulah sebabnya diajarkan kemarin mengakar dalam. Mengakar ke pusat daripada sumber air hidup itu. Firman Tuhan. Dan bangun dalam iman yang paling suci. Iman yang paling suci, iman yang murni dari kebenaran firman Tuhan. Dan hidup penuh dengan Roh Kudus. Sehingga berdoa di dalam roh. Ini yang harus bertumbuh, saudara. Nah kadang-kadang saudaraku jangan sampai terjadi iman pokoknya. Kadang saudara bilang, pokoknya percaya. Pokoknya Tuhan Yesus, percaya baik sama Tuhan Yesus. Saya kurang setuju, saudaraku. Ini iman pokoknya tapi gak ngerti dia iman-iman gimana. Sebab orang di luar Tuhan pun mengaku beriman. Beriman baik sopo? Allah. Halo. Ini pada satu direkam ya. Mereka merasa punya iman. Bilang saudara gak punya iman, tersinggung mereka. Tapi iman yang suci itu dibangun, memiliki fondasi. Saya kasih contoh yang kadang-kadang ayat sering dibuat. Contoh ini, kita lihat pengalaman Abraham nih. Dalam Roma 4 ayat 18 ini soal Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti, bukan nantu ya, keturunanmu. Kadang-kala yang dibahas apa? Kenyataannya dia nggak punya harapan. Betul, orang sudah mati kandungannya, udah tua. Tapi dia percaya sama Tuhan, dia hebat. Betul. Tapi lihat, diklik lagi ayatnya, jangan dihapus. Diulangi tadi ayat yang tadi. Ayat yang kuning. Fondasinya apa Abraham sampai begitu? Bukan iman pokoknya, saudara. Ia percaya menurut yang telah difirmankan. Bukan asal pokoknya percaya, enggak. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu yang dipegang sama si Yusuf. Abraham. Bukan iman pokoknya. Dia membangun fondasi yang kuat untuk berharap. Apa? Firman. Saya pegang omongannya Tuhan. Saya pegang omongan firman Tuhan. Kalau Tuhan yang ngomong tidak ada yang mustahil. Itu yang membuat Abraham berharap. Walaupun kenyataannya gak ada yang secara logika. Gak mungkin dia punya anak. Yang benar seperti itu. Firman. Saudara kalau beriman mesti ada dasarnya. Yang saudara imanin apa? Sehingga kita bisa mengklaim firman Allah itu. Dan ini luar biasa. Waktu besuk-besuk kan ada jam besuk sama Mbak Tuhan.
Saya doakan jemaat, kemudian ada seorang di sebelah saya panggil saya. Om, boleh doakan juga papa saya. Oke. Orang di depan, gereja depan saudaraku ya. Mau saya disebut, ngerti ya. Oh boleh saya datang. Bilang, om sakitnya apa? Dia nuding anaknya. Sakitnya apa? Kanker om. Sudah ada di tubuhnya. Dokter bilang tinggal sebulan. Saya pikir memang saya ini malaikat disuruh doain dia. Ini doain disembuhin atau doa penghiburan? Pokoknya didoain. Saya ngomong sama bapaknya, bapak percaya Tuhan? Percaya. Saya agak julak, tahu saudaraku julak bahasa Yunani itu, grogi. Tetapi ketika bapak ini bilang, bapak dasarnya percaya sama Tuhan apa? Ada ayat pak, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Saya pegang ayat ini pak, tiba-tiba muncul saudaraku kekuatan dari Tuhan. Dasarnya firman, saya mengklaim pak ayat itu. Itu orang seberang saudaraku. Saya dibangkitkan, saya berkata Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Bapak ini mempercayai Tuhan. Sebelumnya bilang saya selalu sebut pak. Saya mau makan, saya berdoa, saya ngomong bilur-bilur-Mu menyembuhkan aku. Bilur, saya mengklaim ayat itu. Itu iman yang hidup saudara. Bukan iman pokoknya. Oh saya gak ragu-ragu saudaraku. Saya berdoa dalam nama Yesus sesuai dengan firman-Mu. Itu kata firman-Mu dan itu janji-Mu. Sebab Tuhan berkata, kamu imanmu yang menyembuhkan kamu. Saya sebutkan itu. Iman Bapak yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Saya tumbang tangan, ceger. Selesai. Besok saya ke situ lagi. Sudah tidak ada, saya pikir wah udah almarhum. Ternyata sudah pulang saudara. Saya lagi mau cari orangnya tuh. Kalau dia orang Tegal kan ngakunya ibadah di depan. Dari mana bisa terjadi begitu? Dokternya juga bilang, baik pak, sehat. Jalan sendiri. Ini bukan iman pokoknya saudaraku. Ini yang perlu ditumbuhkan dalam kita. Ini firman bukan dongeng, bukan cerita. Tapi firman ini tahu saudaraku, logos dan rema. Logos itu tertulis, rema itu menjadi kenyataan. Yang ini yang perlu ditumbuhkan dalam hidup kita. Bukan iman pokoknya. Punya fondasi dasar yang saudara bisa klaim sama Tuhan. Nah saudara kalau berdoa pada dasarnya, oh cari pendeta, Tuhan ajaib, Tuhan bilang katanya berkuasa. Betul saudaraku, itu namanya iman pokoknya. Tapi pernahkah benih firman itu hidup di dalam saudara? Dan itu menjadi iman saudara pribadi, bukan beriman kepada pendetanya atau siapa yang mendoakan. Bukan. Ini yang perlu ditumbuhkan. Haleluya. Saya pakai bahasa sederhana ini supaya bisa dimengerti. Ya. Baik, sekarang tentang buah. Ya. Klik. Sekarang tadi ini tentang bertumbuh. Yang perlu ditumbuhkan apa sih kerohanian kita? Di dalamnya adalah iman. Masih banyak lagi, cuma nanti biar untuk bagian yang lain. Kalau diborong semua waktunya nggak ada. Nah sekarang berbuah. Buah apa saja yang Tuhan harapkan dalam pertumbuhan iman orang percaya. Nah ini kadang-kadang orang berpikir, kita tuh karena dianalogikan seperti pohon, jadi tunggu dulu pohonnya besar, baru keluar buah. Betul kan? Seperti itu? Enggak. Setiap pengalaman pertumbuhan, itu harus ada hasil yang bisa Tuhan lihat. Bukan tunggu besar dulu, dewasa rohani dulu, baru bisa berbuah dan bisa dinikmati oleh orang lain dan Tuhan. Enggak. Tapi dalam pertumbuhan-pertumbuhan itu ada buah-buah yang bisa dinikmati. Nah saya coba saudaraku yang Tuhan kasih nyontoh mau jiplak anak tangganya Bapak Gembala itu. Yang 2 Petrus 1, 15, 17. Tak boleh itu ketemu-temu saudara. Padahal tinggal klik aja ya. Tapi kan saudara paham, coba diklik. Ini ada 8 tahap pertumbuhan. Dari bawah lo ya. Yang paling puncak tuh kasih akan semua orang. Kasih Yesus. Kan ada gambarnya ya. Saudara udah gak asing itu udah berkali-kali dari Bapak Gembala. Saya apa-apa ukurannya beliau saudaraku ya. Baik patron ya, guru dan orang tua rohani. Dan ini yang paling tepat. Kita lihat pertama dari iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Kasih akan saudara-saudara sempurna kasih. Ini bertumbuh
Tadi kan iman sudah saya bahas. Dan di setiap iman kebajikan ada buahnya, saudara. Ini bukan cuma penjelasan toh, meningkat-meningkat. Enggak, itu ada buah-buah yang terus meningkat. Sampai buah itu jadi sempurna. Masih ada waktu, kita langsung, saudaraku. Sekarang iman dulu yang paling bawah. Buah apa yang harus ada pada orang yang mengaku percaya beriman kepada Yesus? Itu harus ada. Baru tumbuh lupa. Iya. Ini kan sebuah pengalaman. Jangan disamakan kayak pohon. Pertumbuhannya iya kayak pohon. Tetapi dalam pengalaman hidup ini harus ada buahnya. Apa buahnya? Coba diklik. Apa Bapak Ibu? Buah pertobatan. Ketika seseorang terima Tuhan, minta ampun, bertobat, mohon diselamatkan, lahir baru. Buahnya apa? Ya ini buah pertobatan. Lihat ayatnya, diklik. Matius 3:8. Jadi kata Tuhan, hasilkanlah buah dengan yang sesuai dengan pertobatan. Saudara ngaku percaya sama Tuhan, ngaku beriman. Buktinya apa? Jika sebelum kenal Tuhan, nyuwun sewu, saudara suka ngutil. Tahu yang ngutil ya? Ngambil tanpa ngomong, itu ngutil saudaraku. Lalu kemudian sudah kenal Yesus, ngaku orang Kristen, punya iman. Tapi dari ngutil berubah menjadi nyopet. Itu sama saja, saudaraku. Nggak ada perubahan. Jadi semua orang yang mengaku beriman, ada buahnya. Buah apa? Pertobatan. Kan yang lalu, hidup yang lama sudah berlalu. Yang baru muncul. Tapi kalau yang lalu-lalu masih juga muncul, berarti dipertanyakan. Kemarin Bapak Yosef khotbah, ini namanya iman bonsai. Ulek-ulek di situ, terus betul sih dia ngaku Kristen, tanaman, disebut tanaman. Tapi bonsai, buahnya gak ono, begitu aja. Nah ini harus jadi bahan periksa buat kita, saudaraku, buat koreksi kita semua. Ngaku beriman, orang Kristen, wis berubah. Orang Tegal punya istilah, watek di gawang ngurek. Oh kesing gembien, memang kayak kue, repot nih saudara. Ini baru awal saudaraku ya. Nah karena 8 cepetlah ya. Jangan-jangan gak sampai ke 8. Yang kedua kebajikan, bertumbuh. Di kebajikan ini saudaraku ada buahnya. Dari iman, buahnya pertobatan. Naik tingkat nih bertumbuh kepada kebajikan. Nah dari iman bertumbuh kepada kebajikan, buah apa yang dihasilkan dari kebajikan? Saudara berbicara kebajikan itu berbicara akhlak yang mulia. Yang didorong untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu yang namanya kebajikan. Mari kita lihat, apa sih buah kebajikan? Klik no. Diajak loh. Yuk berbuat baik. Ingat pesan gembala, jangan ada jemaat yang jadi penonton. Jemaat, itu dong jawab. Jemaat, mau melayani, berbuat baik. Ini baru salah satu. Berbuat baik kepada orang, bukti dia sudah bertobat loh. Dan berbuat baik kepada Tuhan lewat pelayanan. Saudara tahu gereja kita, setiap ibadah itu pintu kaca depan otomatis loh saudaraku sekarang. Pernah ngerasakan enggak? Saudara cukup jalan, modalnya cuma senyum. Itu pintu kaca buka sendiri saudara. Saudara tinggal masuk dan ada suara selamat pagi, selamat beribadah. Apa enggak otomatis? Itu karena ada orang yang berbuat baik. Cuman otomatisnya kalau ibadah raya aja, ibadah biasa, saudara berbuat baik dengan diri sendiri. Buka pintu sendiri. Emak-emak yang turun ke tangga, jangan khawatir. Ada tongkat otomatis. Tinggal bilang tolong dong. Pasti ada tongkat yang hidup datang. Pakai jas, mari. Kalau di ibadah tok, saudara. Ada yang nyapu gereja. Karena ada orang yang
Berbuat baik, sudah meningkat dari iman kebajikan. Jadi ini kebajikan kalau di buah-buah itu banyak sekali saudaraku. Cuma kan tingkat pertumbuhan. Ya toh? Sekarang kalau sudah masuk pada kebajikan, belum sempurna, masih tumbuh. Makanya orang-orang yang berbuah di tingkat kebajikan, kadang-kadang disinggung sedikit, mutung. Ya kan, tahu mutung saudaraku? Mutung itu buntungi awake dhewe. Aku jangan dikasih tugas di situlah. Di Aser, orang disuruh, kesana ya Pak, suka-suka gue dong. Ngomongnya sengak Pak. Gitu. Orang wani lagi gitu. Ya ini memang tingkatnya baru di kebajikan, saudara. Nah orang-orang yang berbuahnya di tingkat kebajikan, karena belum teruji, ini kan mesti harus maju terus. Tidak heran, mesti dibimbing terus, saudaraku ya. Saudara ngerasa nggak? Waduh, berarti aku baru tingkatnya tumbuhnya di kebajikan, berbuat baik sama Tuhan, tapi mutungan. Kadang ada yang kalau disalami kan, saya pernah ditembak sama orang Tegal ya, the power of emak-emak kan begitu, terang-terangan saudaraku. Gideon, kamu kalau nyalami yang lain gini, ini barang emak lewat nyerengos, kayak dibahas sampai patang dina saudaraku. Ya karena pas saya lagi apa nyerengos, ya wajar saudaraku. Tingkat pertumbuhannya itu menentukan. Lanjut. Yang ketiga sekarang, 17 menit 8 ini ya. Pengetahuan saudara. Buah apa yang dihasilkan dari pengetahuan ini udah tumbuh nih. Mari kita klik. Filipi 1 ayat 9 dikatakan, dan inilah doaku semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Pengetahuan firman dan pengertian. Tingkatnya mulai ngerti. Oh kalau melayani ini gak boleh begitu. Aja mutungan, harus kuat, harus teguh, harus setia. Diselentil dikit langsung giwar. Mulai ngerti karena firman. Buah pengetahuan itu adalah mengerti tentang apa itu melayani. Mengerti apa itu konsekuensi jadi orang Kristen. Pengetahuan, segala macam pengertian. Yang lu jabarkan juga banyak sekali ini buah-buahnya saudaraku. Lanjut ya. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini nanti puncaknya. Tapi kita mesti ngerti bahwa kita akan mengarah ke sana. Kalau nggak dikasih ngerti mana dia ngerti. Ini buah pengetahuan. Dan tidak sedikit jemaat yang belum mengerti soal ke sana. Masih orientasinya kepada aku, dan aku. Sehingga dalam pelayanan kadang-kadang keluar egoisnya. Keluar maunya dewe. Keluar sungutnya saudaraku. Sungut jangkrik kalah panjang dia. Dia lebih panjang sungutnya. Keluar keluhan. Tuntut yang tingkatannya belum. Tapi kalau sudah masuk pengetahuan. Dia akan mulai mengerti, dibimbing ke sana. Oh pelayanan seperti itu. Ya, harus dengan kasih dan sebagainya. Ini ada buah-buahnya. Lanjut. Dari pengetahuan penguasaan diri. Naik dia bertumbuh. Penguasaan diri ini pun ada buahnya. Saudaraku. Taunya dia punya penguasaan diri dari mana? Kan dari buahnya. Nah apa buah dari penguasaan diri? Ini apel saudaraku ya. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah dikuduskan, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini kalau orang tidak punya penguasaan diri nggak mungkin bisa sabar. Orang yang nggak punya penguasaan diri nggak mungkin bisa lemah lembut meskipun dibentak. Orang gak mungkin rendah hati kalau dia gak punya penguasaan diri. Adanya congkak, merasa paling berjasa, sombong. Dari mana kita tahu orang itu punya penguasaan diri? Dari buahnya. Mengenakan belas kasihan, kemurahan. Ini buah-buah penguasaan diri saudaraku. Lemah lembut, gak emosinan saudaraku. Enak dijak melayani. Salah ada benturan, dia tetap tenang.
nggak ngajak konfrontasi. Beda tuh tadi dari buah yang dibawanya. Setelah dia mengerti, dia akan naik ke tingkat penguasaan diri. Dan dalam penguasaan diri ini masuk pada pengalaman penuh Roh Kudus. Orang ini sudah masuk dalam hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya buah-buahnya yaitu. Dan saya kasih gambar hati, karena memang itu masalah hati, saudaraku. Setelah penguasaan diri, masih lagi saudaraku naik. Baru naik tingkat lagi, bertumbuh. Ini bicara pertumbuhan nih, bertumbuh, ketekunan. Lah buah tekun itu apa? Saya memang kasih gambar nanas saudara. Nanti klik dulu ya ayatnya. Karena kalau kita mau makan nanas itu mesti tekun kan. Doceti, cuwik, uwak gitu ya. Tangannya klopot, orang mangan-mangan suwe temen gitu kan. Jadi tak kasih gambar nanas, tekun. Sekarang kan sudah ada yang canggih ya, cetot. Tapi kan tetap juga sudah harus tekun toh. Kangelan belajar grogoti tengahnya ya bisa, tapi kan belena. Makanya saya kasih gambar nanas. Nah buah ketekunan apa? Klik ayatnya tadi. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Itu buah ketekunan saudara. Orang itu jadi tahan uji. Setelah ngerti firman Tuhan, dia penuh Roh Kudus, memiliki buah-buah, salah satunya penguasaan diri. Dia berubah jadi orang yang tekun, enggak gampang mutungan lagi. Tahan uji dia. Orang pada tahap ini dia bisa berkata sekali Yesus tetap Yesus. You mau ngomong saya, mau ngejek saya tetap melayani Tuhan. Tapi tetap dalam pengertian juga melayani Tuhan ya. Kalau saudara memang suaranya maaf seperti burung gagak. Lalu daftar ke paduan suara. Pak Hani bilang maaf ya belum bisa. Ya orang jengkel saudaraku. Lah kalau dipaksakan ya bubar saudaraku ya. Oh iya berarti saya bukan di sini. Kan masih ada pelayanan lainnya saudara. Kalau dia tekun dia tahan uji. Nggak langsung mutung. Memangnya gereja paduan suara cuma yang main tok. Maring liannya ya monggo silakan. Di sana pun saudara akan sama seperti itu. Coba dites. Oh, ya suara kaleng. Maaf ya Bu, enggak boleh tersingkir. Orang udah pada tingkat pertumbuhan ini. Oh iya, ngerasa betul. Terima kasih. Berarti bukan di sini. Dibimbing ke, memang di situ talenta sudah di mana dibimbing ke situ. Ketekunan, tahan uji. Orang meningkat nih sampai kepada kesempurnaan. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang-orang kayak gini ini orang-orang yang setia saudara. Ibadahnya bukan ibadah musiman. Ya. Kalau musim ulang tahun gereja sebentar tanggal 11 Agustus, dia pasti nongol saudara. Natal pasti ada, bahkan 3 kali ibadah. Ulang tahun gereja 3 kali ibadah hadir. Tapi selebihnya embuh maring endi saudara. Ini bukan di sini dia tumbuhnya. Masih di dasar iman dia perlu diolah lagi. Ini ketekunan. Belum sampai di sini. Naik lagi saudaraku. Kepada tingkat pertumbuhan kesalehan. Saudaraku yang Tuhan kasih. Ini sudah meningkat lagi. Kesalehan, kata saleh itu. Ini bahasa jamak saudaraku. Salah satunya ditulis sebomai. Artinya ibadah yang sejati. Berpegang kuat pada kebenaran firman Tuhan. Itu orang-orang yang saleh. Kuat pendiriannya dalam firman Tuhan. Saya kadang-kadang heran saudaraku. Sudah bertahun-tahun diajar firman Tuhan di gereja. Cuman ada berita firman Tuhan yang nyeleneh. Bisa langsung pindah. Oh berarti selama ini nyong salah kayak dibodoni. Kan bilangnya begitu menghakimi lagi. Cepat beralih. Nah orang-orang begini ini bukan orang-orang yang salah. Tapi orang salah dia pikir dia saring dulu. Bisa disejen firman dia ya. Saya ditanam di gereja yang baik. Tentang firman Tuhan ini. Hanya cuman firman dipelintir-pelintir, dibolak-balik. Dia mulai berubah. Lalu dia juga berubah dalam melakukan sesuatu yang biasa dia lakukan buat Tuhan dan gereja Tuhan. Ini naif sekali. Kasihan orang model begini saudaraku. Tapi orang yang saleh.
dia beribadah sejati murni kepada Tuhan. Apapun yang dia buat untuk Tuhan. Dan dalam melayani pun saudaraku, dia dasarnya firman Tuhan. Bukan benernya sendiri. Dia memuliakan Tuhan. Dia memuji, menyembah Tuhan. Bukan memuji dirinya sendiri, mencuri hormat Tuhan buat diri sendiri. Ini orang saleh. Lurus hidupnya. Lebih dewasa ini. Lanjut. Yang ketujuh. Kasih akan saudara-saudara. Phileo adelpos. Kasih akan saudara-saudara. Nah, apa bentuk dari buah dari kasih akan saudara-saudara? Saya kasih gambarnya Tuhan Yesus yang mencuci kaki murid-murid itu ya. Buahnya kita lihat. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ini kasih persaudaraan, adelpos. Yang dulunya eng-engan, sengit-sengit, wong kayak ladak, jadi pergi. Tapi karena dia mengasihi kasihannya, karena tingkat iman pertumbuhannya. Kan firman Tuhan katakan, kamu yang rohani, membimbing yang imannya lemah, aja digecek saudaraku. Tapi dibimbing. Tapi nyetili nyengiti tetap dengan lembutan. Penuh kasih mesra. Dan saling mengampuni. Kenapa kita kadang-kadang gak mau deketin? Wong kue biasa. Karena saudara gak mau ngampuni. Jadi nganggep remeh. Tapi kalau kita udah masuk pada tingkat kasih filio persaudaraan, buah-buahnya ini. Jangan pernah berbicara tentang kasih kalau saudara gak punya memiliki kemampuan mengampuni kesalahan orang lain. Tapi kasih dapat dibuktikan ketika dia mampu melepaskan pengampunan. Saudaraku tahu itu namanya pengampunan. Melepaskan hak untuk membalas. Seperti Yesus. Tapi diganti dengan kasih, mengasihi, yaitu mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tingkatannya sudah ciamik nih saudaraku. Ciamik itu bukan makan mie saudaraku. Itu istilah apa sih? Bagus. Udah deket-deket sempurna ini. Nah coba itu ada tulisannya hubungkan Filipi 2 ayat 1-4. Dibuka ayatnya. Sebab tidak ada di catatan saya. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ini kasih filio nih. Saling menasehati. Dan yang dinasehati juga enggak merasa digurui saudaraku. Kalau dikritik, kalau kritiknya benar dia akan terima. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Terus? Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kemah? Ciamik. Ini berarti sing setia maring kemah. Itu kan pakai ayat ini. Lanjut. Dan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oh dia paling utama, paling hebat. Tapi bukan munafik ya. Tapi betul-betul mengangkat, mempersilahkan. Tidak saling salib. Gitu? Makanya orang yang suka nyalip. Bahasa Sindanya apa saudaraku? Nikung. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Ini kasih filio. Tingkatannya sudah tinggi. Skala yang paling sempurna. Karena sudah tinggal 5 menit. Kasih akan semua orang. Klik. Masuk di catatan. Bukan di. Itu dia. Yang terakhir ini paling sempurna, bertumbuh pada kesempurnaan. Buahnya juga ada. Agape, ini kasih tanpa syarat saudara. Kalau persekutuan di dalam saudara bersaudara, anak Tuhan duduk, wong Kristen duduk, masih ada. Aduh kalau wong duduk wong Kristen susah, angel. Masih ada batas. Tapi untuk saudara beriman, kalau mau sempurna masuk pada
Kristus ke Kristus. Tanpa syarat. Melebar sampai kepada dunia. Makanya gambarnya Yesus dengan dunia dan seluruh bangsa. Semua dikasihi. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan ini diidentikan dengan kasih Tuhan. Sama seperti Kristus. Tingkat pertumbuhan rohani kita sama seperti Kristus. Itulah sebabnya sasaran Tuhan memang yang terakhir. Saudara sebagai gereja Tuhan yang dipilih, dikuduskan, ditebus oleh Tuhan. Harus menjadi sama seperti anaknya, yaitu Kristus. Dalam karakter pertumbuhan kerohanian kita. Inilah yang dimaksudkan bertumbuh dan berbuah sampai sempurna. Yang menjadi tema kita 1 bulan ini. Kiranya firman yang sederhana ini saya sampaikan juga saudara bisa diserap. Termasuk emak-emak bisa paham, bisa ngerti. Kalau tetap belum mengerti ada WA saya. Bisa tanya jawab sama saya. Masih ayat yang terakhir Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum ini tidak ada pada agama lain. Mereka bicara kasih tapi omong kosong. Antara mereka sendiri perang sendiri, saudaraku. Tapi pertumbuhan kasih yang sempurna hanya pada Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia sampai tingkat seperti dirimu sendiri. Dan itulah kasih Yesus. Kasihnya seperti mengasihi diri sendiri dan diberikan kepada kita. Dan betapa buah itu bertumbuh lebat pada gereja Tuhan, yaitu saudara dan kita semua. Puji Tuhan.